Depresi itu berdampak nyutenau terhadap pernikahan Anda. Bagi banyak orang, hal itu justru menjadi label baru yang dilekatkan begitu saja. Apakah Diana tidak stabil? Begitulah bisik-bisik yang beredar. Banyak yang mengatakan bahwa kisah tentang Putri Diana hanyalah dilebih-lebihkan, terlalu emosional, bahkan dianggap tidak masuk akal. Namun bagaimana jika kenyataannya justru jauh lebih rumit dan menyakitkan daripada yang ingin diakui siapapun? Bagaimana jika hal-hal yang selama ini dianggap sekadar rumor sebenarnya adalah tanda-tanda peringatan yang terlihat jelas tetapi sengaja diabaikan? Mari kita menelusuri kisah-kisah tentang Putri Diana yang dulu tidak dipercaya orang, tentang kerinduannya yang mendalam akan kasih sayang seorang ibu. Meskipun Diana Frances Spencer tidak dilahirkan sebagai anggota keluarga kerajaan, ia lahir dalam keluarga bangsawan yang kaya dan terpandang. Namun, yang jarang diketahui orang adalah bahwa sejak kecil, satu-satunya hal yang benar-benar diinginkan Diana hanyalah dicintai. Sayangnya, keinginan itu seolah tak pernah terwujud. Sejak hari kelahirannya, Diana sudah merasa tidak diharapkan. Dengan dua kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki yang telah meninggal, orang tuanya sangat menginginkan anak laki-laki. Ketika Diana lahir, kekecewaan pun muncul. Beberapa tahun kemudian, mereka memang dikaruniai seorang putra, tetapi hal itu sama sekali tidak memperbaiki kehidupan Diana di rumah. Pernikahan orang tuanya, Edward dan Frances Spencer, dipenuhi konflik dan ketidakbahagiaan hingga akhirnya Frances meninggalkan rumah tangga itu saat Diana baru berusia 6 tahun. Pemandangan ibunya mengemasi koper menjadi luka mendalam bagi Diana kecil. Namun ia tetap berpegang pada janji sang ibu bahwa suatu hari ia akan kembali menjemput anak-anaknya. Dengan harapan yang memilukan, Diana sering duduk di depan pintu rumah, menunggu seorang ibu yang tak pernah kembali. Bukan berarti Frances tidak ingin kembali. Ia berusaha melarikan diri dari pernikahan yang beracun dan mencari kebahagiaan dengan pria lain, dengan keyakinan bahwa ia bisa membawa keempat anaknya bersamanya. Namun ketika perebutan hak asuh masuk ke pengadilan, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Dalam kejadian yang mengejutkan, nenek dari pihak ibu Diana, Ruth Roach, Baroness Vermoy, yang juga merupakan dayang ratu ibu, memberikan kesaksian melawan putrinya sendiri, menyatakan bahwa Frances tidak layak menjadi seorang ibu. Kesaksian itu cukup bagi pengadilan untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah Diana, Earl Spencer. Namun Diana kecil tidak mengetahui semua detail tersebut. Bagi dirinya, ibunya seolah tidak berjuang cukup keras untuk mempertahankannya. Ia merasa ditinggalkan. Ketidakstabilan yang terus ia alami membuat Diana kesulitan di sekolah. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang mampu menyesuaikan diri di sekolah asrama, Diana justru semakin merindukan kasih sayang dan perhatian. Kemenangan ayahnya di pengadilan justru menjadi kehilangan besar bagi rasa aman Diana. Ia dipindahkan dari pantai Norfolk yang sudah dikenalnya ke kemegahan dingin Althorp, rumah leluhur keluarga Spencer. Di sana, luka akibat absennya sang ibu semakin terasa. Ayahnya memang menyayanginya, tetapi seringkali terlihat jauh dan tertutup. Kedatangan ibu tiri barunya, Rain, terasa seperti invasi dan pengganti yang kejam, sesuatu yang sangat dibenci Diana. Dalam luapan amarah masa remaja, Diana bahkan dilaporkan pernah mendorong Rain menuruni tangga. Bertahun-tahun kemudian, Diana menggambarkan masa kecilnya sebagai periode yang sangat tidak bahagia, penuh kesepian, dan dipenuhi rasa takut ditinggalkan. Ia selalu merasa harus cukup layak dicintai agar orang-orang tidak pergi meninggalkannya. Luka batin itu tidak pernah benar-benar sembuh. Pada tahun 1982, ketika Frances berbicara kepada seorang penulis biografi tentang perceraian mereka dan mengungkit kembali masa lalu yang pahit, Diana, meskipun sudah dewasa dan menjadi ikon dunia, merasa sangat terguncang. Trauma masa kecil tersebut menjadi kacamata utama Diana dalam memandang semua hubungan di kemudian hari.
Lalu, bagaimana dampak masa kecil yang dipenuhi rasa ditinggalkan dan kerinduan akan cinta terhadap perempuan yang kelak akan ia menjadi? Terlebih lagi ketika perempuan itu hendak menikah dengan keluarga paling kaku secara emosional di dunia. Diana pertama kali bertemu Pangeran Charles saat ia berusia 16 tahun, ketika Charles masih berpacaran dengan kakaknya, Sarah. 3 tahun kemudian, pada 1980, Charles sudah lajang dan sedang berduka atas kematian sahabatnya, Lord Mountbatten, ketika mereka kembali bertemu. Menurut Diana, mereka berbincang tentang Mountbatten dan kesepian yang dirasakan Charles. Saat Diana mengungkapkan keprihatinannya dan mengatakan bahwa Charles membutuhkan seseorang di sisinya, Charles tiba-tiba memeluk dan menciumnya. Media sejak lama penasaran tentang siapa calon ratu masa depan. Hubungan Charles dan Diana pun langsung menjadi sorotan, dan kehidupan pribadi Diana mulai terusik oleh paparazzi. Setelah hanya beberapa bulan berpacaran, Charles melamar Diana di Kastil Windsor pada 3 Februari 1941. Di usia 32 tahun, Charles berada di bawah tekanan besar untuk menikah dan menghasilkan pewaris. Ia disebut-sebut menafsirkan sebuah memo dari ayahnya, Pangeran Philip, sebagai ultimatum yang mendorongnya melamar seorang perempuan yang baru ia temui sekitar belasan kali. Jawabannya yang terkenal dan ragu-ragu dalam wawancara pertunangan, apapun arti cinta itu, menjadi gambaran dingin dari kehampaan emosional yang ada. Sementara itu, Diana sama sekali tidak siap menghadapi sangkar emas kehidupan kerajaan. Dari sebuah apartemen sederhana di London bersama teman-temannya, penuh tawa dan obrolan ringan, ia tiba-tiba terlempar ke dunia yang sama sekali berbeda. Ia pun terjebak dalam suasana dingin dan penuh aturan di Istana Buckingham, sebuah lingkungan yang terisolasi dan dikendalikan oleh protokol ketat. Perempuan muda yang ceria dan penuh pesona, yang sebelumnya berhasil memikat keluarga kerajaan di Balmoral, seakan menghilang. Ia digantikan oleh seorang istri yang ketakutan dan kesepian, diliputi kecurigaan bahwa institusi kerajaan menyadap panggilan teleponnya dan mengawasi setiap gerakannya. Jika pondasi pernikahannya sejak awal sudah rapuh akibat kewajiban dan jarak emosional, beban apalagi yang harus diam-diam ditanggung tubuh dan pikiran Diana di balik dinding istana sebagai seorang putri yang kian melemah. Salah satu hal pertama yang Diana akui mengenai tekanan mahkota adalah tuntutan untuk selalu tampil sempurna, sesuatu yang kemudian memicu berbagai masalah kesehatan. Namun, salah satu kondisi paling serius yang ia hadapi adalah bulimia nervosa, gangguan makan yang kelak ia ceritakan secara terbuka. Diana menelusuri awal munculnya penyakit ini pada masa-masa awal pernikahannya dan menggambarkannya sebagai respons terhadap tekanan emosional, bukan karena keinginan menurunkan berat badan atau obsesi terhadap penampilan. Pola makan berlebihan yang diikuti dengan memuntahkan makanan menjadi caranya menghadapi perasaan ditolak, kehilangan kendali, dan kesepian yang mendalam. Pada masa itu, gangguan makan masih sangat jarang dipahami dan hampir tidak pernah dibicarakan, terutama di lingkungan elit atau kerajaan. Akibatnya, Diana menderita dalam diam tanpa dukungan medis atau psikologis yang terstruktur yang mungkin bisa membantunya pulih lebih cepat. Bulimia juga membawa dampak fisik yang nyata. Kebiasaan memuntahkan makanan secara berulang dapat merusak sistem pencernaan, gigi, dan tenggorokan, serta menyebabkan kelelahan kronis dan ketidakseimbangan elektrolit. Meski sebagian besar hal ini tetap tersembunyi dari publik, Diana kemudian mengakui bahwa penyakit tersebut memengaruhi tingkat energinya dan kondisi fisiknya selama tahun-tahun penting dalam kehidupan publiknya. Di balik penampilannya yang tampak segar dan bersemangat di depan umum, ia kerap berjuang melawan kelelahan dan rasa tidak nyaman secara fisik. Selain gangguan makan, Diana juga mengalami periode depresi yang berat. Ia menggambarkan dirinya merasa terasing di dalam rumah tangga kerajaan, terputus dari dukungan emosional dan kebingungan akan perannya.
Ia diliputi perasaan tidak cukup baik dan meyakini bahwa dirinya gagal memenuhi harapan sebagai seorang istri dan figur kerajaan. Episode-episode depresi ini berulang selama beberapa tahun dan berkaitan erat dengan runtuhnya pernikahannya. Diana juga mengalami depresi pasca melahirkan setelah kelahiran Pangeran William, sebuah kondisi yang kini sudah banyak dikenal, tetapi pada saat itu masih jarang dibicarakan secara terbuka. Di samping depresi, Diana mengakui bahwa ia pernah melakukan tindakan melukai diri sendiri pada tahun-tahun awalnya sebagai Putri Wales. Ia kemudian menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan jeritan minta tolong, bukan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kejujurannya dalam mengungkap pengalaman-pengalaman ini, bertahun-tahun kemudian sangat mengejutkan dan tidak lazim bagi tokoh publik dengan status setinggi dirinya. Seiring berjalannya waktu, Diana mulai mencari terapi dan perlahan memahami kondisi kesehatan mentalnya dengan lebih baik. Percakapan dengan para profesional membantunya mengenali pola perilakunya dan mengidentifikasi pemicu emosional di balik penyakit yang ia alami. Secara bertahap, ia memperoleh kendali yang lebih besar atas bulimianya dan mengembangkan cara-cara menghadapi tekanan yang lebih sehat. Meskipun proses pemulihan tidak instan atau sepenuhnya tuntas, periode ini menjadi titik balik penting dalam kesadaran diri dan ketangguhannya. Yang tak kalah penting, Diana memilih untuk berbicara secara terbuka tentang perjuangan kesehatannya. Dengan melakukan itu, ia menantang stigma yang melekat pada penyakit mental dan gangguan makan. Keterbukaannya membantu mengubah sikap publik, khususnya di Inggris, di mana topik-topik semacam ini selama bertahun-tahun dianggap tabu atau dihindari. Banyak orang, terutama perempuan, melihat cerminan perjuangan mereka sendiri dalam kisah Diana dan merasa tidak lagi sendirian. Namun jika Diana sudah berjuang melawan pertempuran tak terlihat dalam dirinya, apa yang terjadi ketika ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian dalam pernikahannya, melainkan harus bersaing dengan cinta yang sesungguhnya tak pernah pergi? Inilah fata morgana dongeng itu. Hati Charles sebenarnya tidak pernah sepenuhnya tersedia. Ia dan Camilla pertama kali bertemu pada awal 1970-an diperkenalkan di sebuah pertandingan polo. Saat itu Charles adalah perwira angkatan laut muda, sementara Camilla adalah bangsawan yang percaya diri, bersemangat dan memiliki minat yang sama dengannya terhadap alam pedesaan, kuda, serta selera humor yang kering. Keduanya menjalin kedekatan emosional yang kuat, dan Charles memandang Camilla sebagai satu-satunya perempuan yang setara dengannya secara intelektual dan emosional. Namun, terikat oleh kewajiban kerajaan dan mungkin juga oleh keraguannya sendiri, Charles tidak pernah melamarnya. Sebagai pewaris takhta, ia dituntut untuk menikahi seorang perempuan muda, polos, dan tanpa masa lalu yang tercela. Sayangnya, Camilla memiliki riwayat hubungan yang cukup dikenal luas, sehingga dianggap tidak layak menjadi istri pangeran. Pada tahun 1973, ketika Charles bertugas di luar negeri bersama Angkatan Laut Kerajaan, Camilla menerima lamaran pernikahan dari perwira kavaleri Andrew Parker Bowles. Banyak orang mengira kisah mereka berakhir di sana. Namun, ketika Pangeran Charles mulai mendekati Lady Diana Spencer yang masih berusia 19 tahun pada tahun 1980, hubungan masa lalunya dengan Camilla ternyata belum sepenuhnya terputus. Hubungan Charles dengan Camilla ternyata masih terus berlanjut secara diam-diam. Sementara itu, Diana masih sangat polos dan sepenuhnya terpesona oleh dongeng tentang menikahi seorang pangeran. Ia sama sekali tidak mengetahui sejarah hubungan tersebut. Yang ia lihat hanyalah seorang pangeran yang menawan, meski terlihat agak dingin dan berjarak. Diana juga tidak menyadari bahwa Charles, yang saat itu berusia 32 tahun, merasa terikat oleh kewajiban untuk menikah dan menghasilkan pewaris, dan bahwa lamaran itu muncul setelah ia salah menafsirkan sebuah memo dari ayahnya, Pangeran Philip. Kebenaran mulai terkuak menjelang pernikahan, ketika Diana menemukan sebuah gelang yang sebenarnya ditujukan untuk Camilla dengan ukiran inisial intim G dan F. Kehadiran orang ketiga ini menjadi awal dari runtuhnya pernikahan mereka secara perlahan, namun tak terhindarkan.
Dalam kondisi terasing, berjuang melawan bulimia dan depresi pasca melahirkan, Diana sangat mendambakan cinta yang nyata dan jaminan emosional, sesuatu yang tampaknya tidak mampu diberikan Charles. Sebaliknya, Charles justru kewalahan menghadapi gejolak emosi Diana dan menganggap kebutuhannya akan perhatian sebagai beban. Seiring jarak emosional di antara mereka semakin melebar, Charles semakin sering mencari kenyamanan dalam kebersamaan Camilla yang terasa lebih mudah dan tidak menuntut. Namun, titik paling menghancurkan terjadi pada tahun 1986. Berdasarkan sebuah memo rahasia yang ditulis oleh sekretaris pribadinya pada tahun 1990, disebutkan bahwa pada tahun tersebut, ketika Pangeran Harry masih berusia 2 tahun dan Diana berada dalam kondisi paling rapuh, hubungan antara Charles dan Camilla melampaui batas persahabatan. Di dalam lingkup rumah tangganya sendiri, ini merupakan pengakuan pribadi bahwa hubungan mereka telah kembali terjalin secara emosional dan fisik. Charles kerap menarik diri ke Highgrove, kediaman pedesaannya, tempat Camilla tinggal tidak jauh dari sana. Di sanalah ia menemukan kecocokan intelektual dan ketenangan hidup pedesaan yang tidak bisa ia peroleh bersama Diana. Pada tahun 1949, di pesta ulang tahun ke-40 saudari Camilla, Diana secara langsung menghadapi perempuan yang dianggap sebagai rivalnya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Charles dan Camilla, serta menyampaikan penyesalannya karena merasa menjadi penghalang dan berharap bisa menghilang saja. Camilla menanggapi dengan berkata bahwa Diana sudah memiliki segalanya, cinta publik, para pria yang mengaguminya, serta 2 anak yang cantik, lalu bertanya apa lagi yang ia inginkan. Diana menjawab dengan sederhana namun menyayat. Yang ia inginkan hanyalah suaminya. Segalanya berubah menjadi skandal besar ketika berbagai pengungkapan mulai muncul ke publik pada awal 1990-an. Pada tahun 1992, buku Diana, Her True Story karya Andrew Morton yang disusun dengan kerja sama rahasia Diana, meruntuhkan ilusi dongeng kerajaan, memaparkan keputusasaannya dan secara terang-terangan menyebut Camilla sebagai sosok yang merusak pernikahannya. 2 tahun kemudian, Charles mengakui perselingkuhannya dengan mengatakan bahwa ia tetap setia sampai pernikahan tersebut benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi, meski keduanya telah berusaha. Namun, pernyataan paling menentukan datang dari Diana sendiri. Dalam wawancara panorama tahun 1995, ketika ditanya tentang Camilla Parker Bowles, Diana dengan tenang berkata, "Dalam pernikahan ini ada 3 orang, jadi rasanya agak sesak." Kalimat singkat itu cukup untuk menggambarkan penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Setelah ilusi dongeng itu hancur, bagaimana istana memperlakukan seorang putri yang tidak lagi sesuai dengan aturan-aturannya? Dan harga apa yang harus Diana bayar karena melangkah keluar dari batas tersebut? Penyelesaian perceraian pada Agustus 1996 memang memberikan Diana kebebasan finansial. Ia menerima pembayaran sebesar 17 juta pound, tunjangan tahunan yang besar, serta hak untuk tetap tinggal di apartemennya di Istana Kensington. Atas campur tangan langsung ratu, ia masih mempertahankan gelar Diana, Princess of Wales. Namun, yang dicabut darinya adalah gaya yang mulia kerajaan. Hal ini sangat melukai Diana, karena secara hukum berarti ia tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Secara sosial, situasi ini menciptakan absurditas yang menyakitkan. Secara teori, ia kini diwajibkan untuk memberi hormat kepada kedua putranya sendiri, mantan suaminya, serta perempuan-perempuan yang dulu merupakan saudara iparnya. Hukuman kecil namun menusuk ini menjadi pernyataan tegas bahwa meskipun publik masih melihatnya sebagai bangsawan, istana secara resmi telah mencabut statusnya dari dalam sistem kerajaan. Sementara banyak orang mengetahui perselingkuhan Charles, sangat sedikit yang menyadari bahwa Diana sendiri menjalin hubungan selama 5 tahun dengan perwira kavaleri James Hewitt sejak tahun 1986. Digambarkan oleh petugas pengawalnya sebagai pria yang mudah memikat perempuan,
Hewitt memberikan perhatian, kasih sayang, dan gairah yang sangat dirindukan Diana. Mereka bertemu di pondok milik Ibu Hewitt di Devon, dan kadang-kadang Diana bahkan menyelundupkannya masuk ke istana Kensington. Namun, hubungan yang semula menjadi pelarian itu justru berubah menjadi sumber pengkhianatan lain yang memperdalam kesepian Diana dan memperkuat ketidaksetujuan istana terhadap kehidupan pribadinya. Hubungan tersebut berakhir dengan kepahitan ketika James, sebagai tentara yang berdedikasi, mendapat penugasan memimpin satuan tank dan dikirim ke luar negeri pada awal 1990-an. Sekali lagi, Diana merasa ditinggalkan dan dikhianati. Diana dikabarkan berusaha keras mencegah penugasan tersebut, bahkan sampai mengancam akan berbicara langsung dengan atasan James. Namun pada akhirnya, James memilih karier militernya. Hubungan mereka pun perlahan merenggang, tetapi pengkhianatan terbesar justru belum terjadi. Pada tahun 1994, setelah pensiun dari militer, James bekerja sama dengan jurnalis Anna Pasternak untuk menerbitkan buku pengakuan berjudul Princess in Love. Buku itu mengungkap secara rinci hubungan mereka dan memanfaatkan kumpulan surat pribadi Diana yang sangat intim. Penerbitan buku tersebut memicu skandal besar dan memaksa Diana untuk bersuara. Dalam wawancara Panorama tahun 1995, ia dengan kesedihan yang tetap bermartabat mengakui hubungan tersebut. Upaya James selanjutnya untuk menjual surat-surat cinta Diana dengan harga 10 juta pound semakin mengukuhkan citranya sebagai pria tak bermoral, sekaligus secara menyakitkan mencoreng penilaian Diana di mata publik. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Muncul rumor kejam bahwa James, bukan Pangeran Charles, adalah ayah biologis putra kedua Diana, Harry. Padahal rumor ini jelas tidak masuk akal karena Harry lahir pada tahun 1984, sementara Diana baru bertemu James pada musim panas 1986. Meski demikian, sebagian orang tetap mempercayainya hanya karena Harry dan James sama-sama berambut merah. Bagi Pangeran Harry, rumor tersebut menjadi sumber luka yang berkepanjangan. Ia mengungkapkan bagaimana pemberitaan tabloid yang terus mengulang kebohongan itu terasa sangat merusak dan nyata, hingga membuatnya bertanya-tanya apakah ada upaya untuk menjauhkannya dari keluarganya sendiri. Ia juga menceritakan bahwa ayahnya, Raja Charles, kerap melontarkan lelucon sadis mengenai isu tersebut, tertawa sambil berkata, "Siapa yang tahu apakah ia benar-benar ayah Harry?" Setelah kehilangan status, dikhianati secara pribadi, dan dihukum di hadapan publik, bagaimana Diana mampu membangun kembali dirinya, bukan lagi sebagai istri kerajaan, melainkan sebagai seorang perempuan yang bertekad mengendalikan citra dan tujuan hidupnya sendiri, memulai dari awal. Terlepas dari semua drama yang menyelimutinya, Diana berhasil bangkit setelah perceraian. Langkah pertamanya adalah memotong gaya rambut ikoniknya yang berlapis dan membingkai wajahnya selama lebih dari 1 dekade, menggantinya dengan potongan pendek yang modern dan tegas. Perubahan ini bukan sekadar soal mode, melainkan sebuah pernyataan kemerdekaan. Dunia pun langsung memperhatikannya. Rambut barunya menjadi perbincangan hangat dan Diana kembali terjebak dalam pusaran paparazzi yang melelahkan. Situasi ini memaksanya menjadi ahli strategi yang cerdik, mengembangkan berbagai cara untuk mengurangi nilai foto-foto invasif para fotografer. Dalam satu aksi perlawanan yang cerdas, ia sengaja mengenakan pakaian olahraga yang sama setiap hari selama berminggu-minggu. Bagi para fotografer yang menunggu, setiap foto baru menjadi tidak bernilai karena tampak sama dengan sebelumnya. Diana juga menguasai teknik keluar terlindung, berjalan mundur dari mobilnya agar kamera tidak mendapatkan sudut wajah yang jelas. Namun pada waktu tertentu, ia justru melakukan pelepasan yang terkontrol dengan memberitahu pers tentang keberadaannya saat ingin menampilkan citra tertentu. Meski permainan manipulasi yang halus ini memiliki risikonya sendiri, strategi tersebut menunjukkan bahwa Diana sedang belajar mengelola panasnya ketenaran, bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai sosok yang berusaha menentukan aturannya sendiri.
Secara profesional, periode ini menandai transformasinya menjadi tokoh kemanusiaan yang kuat melalui berbagai patronase kerajaan yang dimilikinya. Ia mengarahkan pengaruh globalnya yang luar biasa ke dalam kampanye internasional pelarangan ranjau darat, sebuah isu yang menyentuh empati sekaligus keberaniannya. Pada Januari 1967, dunia menyaksikan Diana berjalan di jalur yang telah dibersihkan di tengah ladang ranjau aktif di Huambo, Angola, mengenakan pelindung wajah dan rompi anti peluru. Gambar tersebut sengaja dirancang untuk membuka mata dunia terhadap bahaya yang ingin ia hentikan. Di balik layar, Diana bekerja tanpa lelah, terlibat langsung dalam penyusunan pidato dan menuntut pemahaman mendalam atas setiap detail persoalan. Meski sebagian politisi mengecam aksinya sebagai campur tangan yang tidak berdasar, upayanya berhasil mengubah percakapan publik dan menciptakan tekanan moral yang sulit diabaikan. Dengan semangat kemandirian inilah Diana kemudian menjalin hubungan dengan Dodi Fayed. Pada musim panas 1977, setelah bertahun-tahun mengalami kesepian mendalam dalam pernikahan dan sebuah hubungan pribadi dengan seorang ahli bedah yang menghindari sorotan media, Dodi hadir sebagai sosok yang berbeda. Ia adalah pasangan yang tidak takut terlihat bersamanya. Kisah cinta mereka yang berkembang selama liburan di kapal pesiar keluarga Dodi di selatan Prancis berlangsung di bawah sorotan media yang justru telah dipelajari Diana untuk ia kendalikan sendiri. Foto-foto Diana dan Dodi yang saling berciuman atau Diana yang duduk termenung di atas papan loncat menghiasi halaman depan media di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, Diana benar-benar merasakan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Hubungan itu juga berkembang dengan sangat cepat, disertai pembicaraan tentang cincin pertunangan dan rencana masa depan, menambah kesan pusaran kisah romantis yang luar biasa. Namun tepat ketika Diana tampak mulai merebut kembali kebahagiaan dan kemandiriannya dengan caranya sendiri, takdir seolah sudah mengintai, siap mengakhiri kisah hidupnya dengan cara paling kejam ketika dunia menangis. Dalam kegelapan dini hari tanggal 31 Agustus 1997, kehidupan perempuan yang paling banyak difoto di dunia berakhir dalam kekacauan brutal berupa kilatan lampu dan logam yang hancur di sebuah terowongan di Paris. Diana Putri Wells meninggal akibat luka parah setelah mobil Mercedes yang ditumpanginya dikemudikan oleh Henry Paul, pegawai Hotel Ritz yang berada di bawah pengaruh alkohol, melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran paparazzi, lalu mengalami kecelakaan fatal. Dodi Fayed dan Henry Paul tewas seketika di tempat kejadian. Diana sendiri, meski dalam kondisi kritis, masih sadar saat berhasil dikeluarkan dari bangkai mobil. Kata-kata terakhirnya yang terdengar samar seperti "Ya Tuhan" dan "Tolong tinggalkan aku" menjadi gema memilukan dari kehidupan yang selama ini dihabiskan untuk melarikan diri dari kamera. Meski telah menjalani operasi intensif di Rumah Sakit Pitié-Salpêtrière, beberapa jam kemudian Diana dinyatakan meninggal dunia. Reaksi dunia sungguh luar biasa dan penuh emosi, bahkan mengejutkan para pengamat paling berpengalaman sekalipun. Di London, lautan bunga, surat tulisan tangan, lilin, dan boneka memenuhi gerbang Istana Kensington dan Istana Buckingham. Ini adalah bentuk duka kolektif bagi seorang perempuan yang dirasakan begitu dekat oleh masyarakat. Simbol empati, kerentanan, dan keindahan yang rapuh, tempat banyak orang menemukan cerminan diri mereka sendiri. Namun, di Kastil Balmoral, Skotlandia, tempat keluarga kerajaan menghabiskan liburan musim panas bersama kedua pangeran muda, kontrasnya terasa sangat tajam. Sementara dunia menangis di jalanan dan menuntut tanda kepedulian dari rajanya, istana awalnya berpegang teguh pada protokol. Tidak ada bendera setengah tiang di Istana Buckingham, karena standar kerajaan hanya dikibarkan saat raja hadir, dan tidak ada pernyataan resmi dari ratu. Publik pun bereaksi keras. Media memuat tajuk-tajuk seperti "Di mana ratu kami?" dan "Tunjukkan bahwa Anda peduli."
Kemarahan masyarakat meningkat dan mulai mengancam legitimasi monarki yang dianggap tidak peka terhadap perasaan rakyatnya. Di bawah tekanan besar, istana akhirnya mengubah sikap. Sang ratu kembali ke London, dan dalam pidato televisi bersejarah, ia berbicara bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai seorang nenek. Ia mengakui keterkejutan dan kemarahan publik, serta memuji kehangatan dan kebaikan hati Diana. Bendera Union Jack akhirnya dikibarkan setengah tiang, dan upacara pemakaman menjadi momen penting, meski terlambat, yang memadukan emosi publik dengan tradisi kerajaan. Penampilan Elton John dan tepuk tangan dari masyarakat menandai perpisahan yang syarat makna. Namun, meskipun dunia menyaksikan pemakamannya, hanya sedikit yang pernah melihat tempat peristirahatan terakhir Diana. Makam Diana terletak di sebuah pulau kecil di tengah danau bundar bernama The Opal, di kawasan Althorp, tanah milik keluarga Spencer di Northamptonshire. Sebuah batu hitam sederhana bertuliskan namanya menandai tempat itu. Selama lebih dari 2 dekade, lokasi tersebut dijaga dengan ketat dan hanya dapat dikunjungi oleh anggota keluarga dekat. Dengan sistem keamanan tinggi, termasuk sensor gerak di sekitar danau, pengunjung bahkan tidak diizinkan mendekati pulau tersebut dengan perahu. Saudaranya, Charles Spencer, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memakamkannya di London diambil agar makam Diana tidak berubah menjadi tontonan massal. Ia ingin adiknya beristirahat dengan tenang, jauh dari kerumunan dan paparazzi. Ia juga menyebutkan bahwa Diana pernah mengatakan Althorp adalah satu-satunya tempat yang benar-benar terasa seperti rumah baginya. Namun setelah kamera berhenti memotret dan kerumunan pulang, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apa yang dialami 2 anak laki-laki yang kehilangan ibu mereka di usia begitu muda? Terlebih lagi ketika kata-kata terakhir yang mereka sampaikan kepadanya akan terus bergema sepanjang hidup mereka. Diana dimakamkan pada 6 September 1997 dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh lebih dari 2,5 miliar orang melalui siaran televisi, sementara jutaan lainnya memadati jalan-jalan London untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang putri hati rakyat. Pangeran William dan Pangeran Harry berjalan di belakang peti jenazah ibu mereka bersama ayah mereka, Pangeran Charles, serta kakek mereka, Pangeran Philip. Gambaran 2 anak laki-laki berusia 15 dan 12 tahun itu melangkah dalam keheningan mematahkan hati jutaan orang di seluruh dunia. Bagi William yang berusia 15 tahun dan Harry yang baru 12 tahun, hari ketika dunia mereka runtuh adalah saat ayah mereka menyampaikan kabar tentang kecelakaan mobil yang merenggut nyawa sang ibu. Pangeran Harry kelak mengenang momen itu dengan sangat jelas. Ia mengingat bagaimana dirinya masih menyimpan harapan bahwa ibunya akan baik-baik saja, namun kepastian itu tak pernah datang. Pangeran William menggambarkan perasaan tersebut seperti gempa besar yang mengguncang seluruh rumah. Namun trauma mereka semakin diperparah oleh cara dunia menyikapi kematian Diana secara global. Harry bahkan merasa heran melihat begitu banyak orang yang tidak pernah mengenal ibunya secara pribadi menangis dan menunjukkan emosi yang tampak lebih besar daripada yang ia rasakan sendiri saat itu. Namun, hal yang paling menghancurkan hati kedua anak itu adalah percakapan terakhir mereka dengan sang ibu. Sebuah momen yang jarang diketahui publik. Pada hari terakhir itu, ketika mereka sedang asyik bermain dengan sepupu-sepupu mereka, kedua pangeran dengan tergesa-gesa mengakhiri panggilan telepon dari Diana yang saat itu berada di Paris. Bertahun-tahun kemudian, Pangeran William mengenang percakapan terakhir tersebut dengan penyesalan yang mendalam. Ia dan Harry kala itu tidak fokus, ingin segera kembali bermain, dan mengakhiri pembicaraan dengan cepat tanpa menyadari bahwa itu adalah terakhir kalinya mereka mendengar suara ibu mereka. Seiring berjalannya waktu, perpisahan singkat yang tergesa-gesa itu menjadi kenangan yang sangat menyakitkan. Pangeran Harry pun mengungkapkan bahwa ia membawa penyesalan yang sama sepanjang hidupnya.
mengatakan bahwa singkatnya percakapan itu terus menghantuinya hingga dewasa. Setelah mengetahui semua penderitaan yang Diana alami di balik dinding istana, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa dunia benar-benar memahami Putri Diana ketika ia masih hidup? Dan jika begitu banyak rasa sakitnya tersembunyi begitu lama di depan mata, berapa banyak kisah lain yang kita terlalu cepat abaikan hingga akhirnya semuanya terlambat?